Dying to Survive, atau judul aslinya Wo Bu Si Yao Shen. Tak semua orang memandang uang sebagai segalanya, tapi bagi sebagian lainnya, uang adalah alat untuk bertahan, terutama saat tubuh mulai kalah melawan rasa sakit. Pada suatu masa dulu di Shanghai, Cina, ada seorang laki-laki bernama Yong. Yong adalah penjual obat India yang tidak begitu laku, sehingga ia selalu kesulitan membayar sewa tokonya. Yong adalah orang tua tunggal dari seorang anak laki-laki bernama Xiao Su, dan ia juga tinggal bersama ayahnya yang sedang sakit keras. Yong adalah ayah yang sangat menyayangi dan dekat dengan anaknya. Sejak bercerai, Xiao Su memilih tinggal bersama ayahnya karena ibunya sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Sayangnya, hubungan Yong dengan mantan istrinya sangat buruk. Mantan istrinya ingin mengajak Xiao Su tinggal bersamanya di luar negeri karena ia tidak ingin anaknya tinggal bersama ayah yang tidak bisa mencari uang. Namun Yong tidak ingin merelakan anaknya pergi. Suatu hari, Yong bertemu dengan mantan istri dan pengacaranya. Pertemuan ini terkait keinginan mantan istri untuk membawa anak mereka ke luar negeri agar mendapatkan akses pendidikan dan hidup yang lebih baik. Ia meragukan kemampuan ekonomi Yong untuk membiayai masa depan anak mereka. Hal itu membuat Yong tersinggung hingga bertengkar dengan sang pengacara. Keributan Yong dengan mantan istrinya didengar oleh detektif Zhou, adik dari mantan istri Yong. Setelah mengetahui keributan itu, Zhou merasa kesal dan semakin tidak suka dengan Yong. Pada suatu hari, Yong dipertemukan dengan seorang laki-laki penderita leukemia bernama Shao Yi. Shao Yi meminta Yong menyediakan obat klinik India yang ampuh mengobati penyakitnya. Sayangnya, obat itu dilarang di Cina, dan obat klinik India sangatlah mahal. Awalnya, Yong menolak karena menyelundupkan obat ilegal terlalu beresiko. Akan tetapi, Shao Yi berkali-kali meyakinkan Yong bahwa ada banyak orang yang membutuhkannya. Di India sendiri, obat tersebut dijual 2.000 yuan per botol, sedangkan obat klinik Cina mencapai 30.000 yuan, sehingga banyak penderita yang tidak mampu membelinya. Namun, Yong tidak mau menerima permintaan itu karena risikonya sangat tinggi. Keesokan harinya, tiba-tiba ayah Yong pingsan. Yong segera melarikannya ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh dokter, ayah Yong mulai siuman. Namun, sayangnya Yong tidak dapat membayar biaya rumah sakit untuk perawatan selanjutnya, sehingga ia membawa ayahnya pulang lagi.
Yong akhirnya berpikir untuk mendapatkan uang demi mengobati ayahnya. Kebetulan di saat yang bersamaan, tokonya juga harus membayar sewa. Oleh sebab itu, Yong mulai mengingat dan mempertimbangkan permintaan Shao Yi. Keesokan harinya, Yong pergi ke rumah sakit untuk bertanya kepada dokter tentang obat klinik India. Namun dokter menjawab bahwa obat itu ilegal, sehingga tidak ada jaminan keselamatan pasien. Jadi sebaiknya jika menemukan penderita leukemia, lebih baik bawa ke rumah sakit saja. Jangan berusaha mengonsumsi obat tanpa pengawasan dokter. Bersamaan dengan hal itu, siang itu banyak warga berdemo di depan perusahaan Swiss Nova yang menyediakan obat klinik Cina. Orang-orang memprotes keras tentang harga obat klinik Cina yang terlalu tinggi, sehingga banyak orang yang tidak mampu membelinya. Namun, perusahaan tersebut justru mengancam akan melaporkan para pendemo ke polisi. Setelah dari rumah sakit, Yong menghubungi Shao Yi untuk berdiskusi tentang obat klinik India. Yong harus pergi ke India untuk membeli obat itu secara langsung ke pabriknya. Meskipun sedikit ragu, Yong bisa melihat keuntungan dari sudut pandang bisnis karena ia sedang butuh uang cepat. Setelah berdiskusi dengan Shao Yi, Yong berangkat ke India. Ia langsung menemui pemilik pabrik obat klinik India. Dari pertemuan itu, Yong jadi tahu bahwa harga obat sebenarnya hanyalah 500 yuan. Namun karena Yong bukanlah agen resmi mereka, Yong tetap harus membeli dengan harga eceran sebesar 2.000 yuan. Oleh karena itu, Yong pun mengajukan diri sebagai agen dari Cina. Namun sang pemilik pabrik tahu jika pemerintah Cina melarang peredaran obat tersebut di negaranya. Maka dari itu, Yong terus meyakinkan pemilik pabrik bahwa obat itu akan menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya, sebagai jalan tengahnya, Yong meminta 100 botol dulu. Jika 100 botol tersebut terjual habis, maka Yong resmi menjadi agen obat klinik India dari Cina. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Perjalanan obat klinik India tidak berhenti sampai di situ. Yong harus bernegosiasi dengan tuan pemilik kapal yang dapat memasukkan obat tersebut ke daratan Cina. Oleh sebab itu, Yong harus membayar mahal pada sang pemilik kapal karena pekerjaan ini sangat berisiko tinggi. Setelah pulang dari India, Yong dan Shao Yi bergerak cepat mencari konsumen. Ternyata hal itu tidaklah mudah. Banyak orang menolak obat itu karena mereka belum tahu khasiatnya. Selain itu, mereka takut membelinya karena obat itu ilegal. Yong hampir putus asa. Namun, Shao Yi punya kenalan yang mungkin bisa membantu kesulitan mereka. Kenalan yang dimaksud Shao Yi
adalah seorang perempuan bernama Hui yang merupakan administrasi dari grup komunitas pasien leukemia. Hui memiliki banyak kenalan yang diharapkan dapat mendatangkan konsumen baru untuk mereka. Setelah bertemu dengan Hui, mereka sepakat mengadakan pertemuan. Awalnya, Yong terkejut karena tidak menyangka kenalan Hui sangatlah banyak. Namun setelah itu, Yong memberi arahan supaya mereka berhati-hati karena obat ini ilegal. Selanjutnya, Yong mengumumkan akan menjual obat itu dengan harga 5.000 yuan. Akan tetapi, orang-orang itu protes terlalu mahal, sehingga Yong pun menurunkan harganya menjadi 4.000 yuan. Setelah bertemu dengan para anggota komunitas, Yong menyadari stok obatnya hampir habis. Oleh karena itu, Yong harus kembali membelinya dari India. Namun dia membutuhkan seseorang yang fasih berbahasa Inggris untuk bernegosiasi. Maka dari itu, Shao Yi pun mengenalkan seorang pendeta bernama Liu. Awalnya, pendeta tidak setuju karena dia merasa tindakan Yong adalah sebuah dosa. Akan tetapi, Yong berhasil meyakinkannya bahwa aksi mereka ini untuk menyelamatkan banyak nyawa. Liu pun akhirnya luluh dan setuju. Keesokan harinya, Shao Yi kembali menjual obat kepada para konsumen yang telah terdaftar. Namun tiba-tiba ada seorang pemuda berambut kuning yang mengambil obat itu secara paksa. Tentu saja Shao Yi dan Yong marah. Akan tetapi Hui menjelaskan bahwa pemuda itu bernama Hao. Dia adalah penderita leukemia dan ditinggalkan oleh keluarganya. Namun Yong tetap tidak puas. Ia pun mengejar Hao sampai akhirnya dia mengetahui bahwa Hao mencuri obatnya karena untuk mengobati penderita leukemia yang lain. Hal ini pun membuat hati Yong sangat tersentuh. Lama-lama bisnis Yong pun laku keras. Dia mendapat keuntungan berlimpah dan berhasil menyewa toko obatnya kembali. Selain itu, orang-orang yang dikumpulkan Yong seperti Shao Yi dan Hao menjadi orang kepercayaannya. Mereka menjadi kawanan yang kompak dalam menggait para pelanggan baru. Yong akhirnya dapat memasukkan ayahnya kembali ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Setelah sekian lama, penyebaran obat klinik India semakin masif di Shanghai. Hal itu membuat perusahaan Nova melaporkan ini ke polisi. Dia menyatakan bahwa obat klinik Cina telah dipalsukan dan pabrik di India adalah pemalsunya. Menanggapi hal itu, kepala kepolisian menugaskan detektif Zhou untuk menyelidiki kasus ini. Selang beberapa hari, detektif Zhou menemukan fakta bahwa obat klinik India adalah asli dan terbukti manjur. Namun, kepala polisi tetap menganggap obat klinik India adalah ilegal, sehingga harus diberantas.
Pada suatu hari di siang yang panas, Yong mendapat telepon dari seorang konsumen. Konsumen tersebut melakukan komplain bahwa ibunya masuk rumah sakit setelah mengonsumsi obat klinik India. Namun Hui curiga jika ada kemungkinan ibu dari konsumen tersebut meminum obat selain obat klinik India. Setelah muncul komplain dari konsumen itu, Yong dan kawan-kawannya melakukan penelusuran. Mereka pun menemukan ada seorang profesor bernama Chang yang mengenalkan obat klinik Jerman. Obat ini diklaim mampu menyembuhkan penyakit leukemia. Profesor Chang menjual obat tersebut seharga 3.000 yuan. Bahkan dalam pertemuan itu, dia memberikan harga khusus sebesar 2.000 yuan saja. Harga tersebut merupakan harga di bawah penjualan Yong. Hal ini membuat Yong marah karena tindakan Profesor Chang bisa mengakibatkan Yong kehilangan konsumennya. Oleh karena itu, Pendeta Liu pun menuding Chang menipu dan mengatakan obatnya palsu. Akhirnya, keributan antara Profesor Chang dan teman-teman Yong pun tak dapat terhindarkan. Setelah keributan itu, Yong dan kawan-kawannya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sayangnya, Profesor Chang berhasil kabur. Akan tetapi, dari situ Yong jadi tahu bahwa hukuman menjual obat ilegal adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Bahkan untuk kasus pelanggaran yang berat, tersangka pun bisa dipenjara seumur hidup. Keesokan harinya, Shaoi mengajak Yong makan malam di rumahnya. Shaoi pun mengenalkan Yong kepada anak dan istrinya. Dia menganggap Yong adalah penyelamat karena berhasil membawakan obat klinik India kepadanya. Selain itu, Shaoi juga menceritakan anaknya yang masih bayi sebagai alasan untuk terus hidup meskipun ia merupakan penderita leukemia. Malam harinya, Profesor Chang mendatangi Yong. Dia akhirnya mengetahui bahwa Yong adalah distributor obat klinik India. Profesor Chang pun memberikan penjelasan tentang risiko penyelundupan obat ilegal. Oleh karena itu, Profesor Chang memberi tawaran kepada Yong untuk mengalihkan bisnis ini kepadanya. Menurut perhitungan Profesor Chang, setidaknya Yong mendapat keuntungan sebesar 1 juta yuan per tahun atau sekitar 2 miliar rupiah. Namun profesor itu mengatakan dia sanggup memberikan 2 juta yuan selama Yong menyerahkan bisnis ini kepadanya. Dalam hal ini, Profesor Chang lebih berpengalaman daripada Yong. Bahkan dia punya koneksi yang membuatnya selalu lolos dari kejaran polisi. Awalnya, Yong tidak menghiraukan ancaman Profesor Chang. Namun, keesokan harinya, tiba-tiba sang profesor menelepon dan memberitahu kalau polisi akan datang memeriksa toko obat Yong. Beruntung, Yong berhasil menyingkirkan obat-obat ilegalnya sebelum polisi datang, sehingga dia bisa lolos
dari kecurigaan polisi. Setelah kedatangan polisi siang itu, Yong mulai memikirkan tawaran Profesor Chang. Seandainya bisnisnya ketahuan, dia akan dipenjara selama 15 tahun. Jika itu benar terjadi, Yong tidak bisa membayangkan bagaimana nasib anak tunggalnya dan ayahnya yang sedang sakit. Oleh karena itu, malam ini Yong mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri. Dia merelakan bisnisnya dikuasai oleh Profesor Chang. Keputusan ini tentu saja membuat Hao marah. Bahkan Hui dan Pendeta Liu juga meninggalkan Yong. Setelah melihat teman-temannya pergi, Yong pun mengusir Shao-yi. Dia benar-benar ingin meninggalkan industri ini sendirian. 1 tahun kemudian, Yong akhirnya memiliki pabrik konveksi yang sukses. Dia berhasil meninggalkan bisnis obatnya dan mulai mencari mitra kerja lain demi kelancaran kinerja pabriknya. Namun tiba-tiba suatu hari, istri Shao-yi menemui Yong dan memberi kabar bahwa kesehatan suaminya telah menurun. Tidak hanya itu, Shao-yi juga kehilangan semangat hidupnya karena metode pengobatan dari rumah sakit terlalu menyakitkan untuknya. Keesokan harinya, Yong pun menjenguk Shao-yi. Dari situ, Yong mengetahui kalau ternyata selama ini Profesor Chang telah kabur dan tidak memasok obat klinik India. Hal itu membuat kondisi banyak penderita leukemia menurun, bahkan meninggal dunia. Mendengar cerita ini, Yong jadi merasa bersalah. Setelah dari rumah sakit, Yong menemui Pendeta Liu. Pendeta Liu mengatakan bahwa pabrik dari India telah memutuskan hubungan kerja dengan Yong. Jadi, jika Yong ingin memasuk obat itu lagi, Yong harus membelinya langsung dari India. Namun, demi menebus rasa bersalahnya, Yong pun memutuskan untuk langsung terbang ke India. Sementara itu, kondisi Shao-yi terus menurun. Dokter telah menyatakan bahwa harapan hidup Shao-yi sangat tipis, sampai akhirnya Shao-yi tidak sanggup lagi dan akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Yong memutuskan nekat pergi ke India demi menyelamatkan nyawa orang lain. Dia bertemu dengan pemilik pabrik obat klinik India yang menceritakan bahwa bisnis mereka pun juga sedang kritis. Pemilik pabrik mengatakan bahwa pemerintah India sengaja menyediakan obat murah untuk masyarakat kurang mampu. Namun perusahaan Nova berusaha menghentikan hal itu. Jadi, jika pemerintah India kalah dari tuntutan perusahaan Nova, maka pabrik obat klinik India akan ditutup total. Tetapi untuk saat ini, pemilik pabrik masih berbaik hati menyediakan obat klinik India sesuai kebutuhan Yong. Setelah Yong pulang dari India, dia kembali mengumpulkan orang-orang dari komunitas pasien leukemia. Dia akan mendistribusikan obat klinik India lagi, namun kali ini akan jauh lebih ketat dan hanya dijual kepada kenalan mereka. Bahkan Yong menjualnya dengan harga yang sangat murah
yaitu 500 yuan. Dalam hal ini, Yong sama sekali tidak mengambil keuntungan. Sementara itu, kepolisian Shanghai masih menyelidiki kasus obat ilegal ini untuk mencari Profesor Chang. Akan tetapi, polisi curiga ada distributor lain karena saat Profesor Chang sedang dalam pelarian, obat ini sudah beredar lagi. Oleh karena itu, kepolisian Shanghai dipimpin oleh detektif Zhou memeriksa dan menelusuri para pasien leukemia. Detektif Zhou berhasil mengumpulkan para penyintas yang terbukti mengonsumsi obat klinik India. Zhou pun memberi peringatan jika mereka tidak ingin memberi keterangan tentang pemasok obat itu, mereka juga terlibat dalam kasus kejahatan yang serius. Namun di akhir pertemuan itu, seorang perempuan paruh baya menghampiri detektif Zhou dan menyadarkannya bahwa obat itu benar-benar menolong para penderita. Perempuan itu memohon agar penyelidikannya dihentikan karena pihak penjual pun tidak mengambil keuntungan dari bisnis ini. Melihat keseriusan perempuan ini, Zhou pun merasa tersentuh. Keesokan harinya, Zhou bertemu dengan atasannya dan berusaha membangkitkan rasa kemanusiaannya. Sayangnya, kepala kepolisian tetap bersikeras bahwa Zhou harus menyelesaikan misi ini. Pada suatu malam, Profesor Chang secara tiba-tiba menemui Yong dan mendengar bahwa Yong kembali menyelundupkan obat ini. Profesor Chang mengingatkan jika dia tertangkap, maka tak lama lagi Yong juga akan ditangkap. Namun Yong tidak peduli. Dia memberikan uang kepada Profesor Chang supaya profesor itu pergi. Setelah bertemu dengan Yong, Profesor Chang berhasil ditangkap di sebuah hotel. Profesor Chang pun dimintai keterangan tentang distributor obat klinik India. Namun dia berkata bahwa hanya dirinya lah yang menjalani bisnis ini. Namun dalam pemeriksaan itu, Profesor Chang hanya tertawa-tawa dan terkesan mempermainkan sang penyidik. Aksi Profesor Chang membuat kepala kepolisian marah. Dia pun memerintahkan Zhou untuk menyelidiki kasus ini lebih teliti. Oleh karena itu, sesuai perintah atasannya, detektif Zhou kembali memeriksa berkas-berkas kasusnya sampai ia menemukan nama Seng Yong. Keesokan harinya, detektif Zhou mendatangi Yong. Dia memancing Yong yang bertanya tentang obat ilegal. Namun, Yong dapat menghindari pertanyaan itu dengan logis. Zhou merasa tidak punya alasan untuk mengaitkan Yong dengan bisnis itu, seolah Zhou hanya mengincar Yong karena kebencian pribadi. Pada suatu hari, seperti biasa, Yong dan Hao mengambil obat dari peti kemas. Di situ, Hao mengetahui ada polisi mengintai mereka. Dia pun memancing polisi dengan berputar-putar di pelabuhan. Hao sebenarnya bisa lolos dari kejaran polisi, namun naas, dia justru tertabrak truk sampai luka parah. Hao sempat dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Hal itu membuat Yong sangat sedih dan Zhou merasa sangat bersalah.
Keesokan harinya, Detektif Chow mengundurkan diri dari penyelidikan. Seiring dengan hal itu, pemerintah India menangkap produsen klinik India dan meminta pemerintah Cina untuk menangkap distributor mereka di Cina. Berhubungan dengan itu, pemerintah India pun menutup pabrik klinik India. Obat yang tersedia sekarang hanyalah obat di apotek, dan itu berarti dijual dengan harga eceran yaitu 2.000 yuan. Namun Yong tetap akan menyediakan stok dan menjualnya dengan harga 500 yuan. Yong bertekad akan menambal kerugiannya. Yong menyadari kondisinya sudah tidak aman. Ia pun dengan berat hati merelakan anak tunggalnya ikut bersama ibunya ke luar negeri agar mendapatkan nasib yang lebih baik. Pada suatu malam, seperti biasa, Yong mendistribusikan obat klinik India. Namun ternyata polisi telah mengincarnya, sehingga Yong harus tertangkap. Tak lama setelah berhasil ditangkap polisi, Yong menjalani persidangan untuk mengetahui berapa tahun masa tahanannya. Dalam persidangan itu, Yong terbukti bersalah telah menyelundupkan obat ilegal. Namun sebelum pembacaan vonis hukuman, Yong meminta simpati dari para penderita leukemia yang harus menebus obat yang terlalu mahal. Yong pun akhirnya dipenjara, namun dia diberi penghormatan yang luar biasa oleh orang-orang yang telah berhasil menyelamatkan 1.000 nyawa pasien leukemia berkat keberaniannya menyelundupkan obat itu dan bahkan menjualnya dengan harga murah. 3 tahun kemudian, Yong pun dinyatakan bebas. Akan tetapi, perjuangan Yong sebelumnya telah berhasil menarik perhatian banyak pihak dan membuat obat itu masuk dalam asuransi medis, sehingga akan ada lebih banyak orang yang bisa diselamatkan karena akses berobat yang murah dan juga efektif.